kita lihat kita berputar, dia tetap di atas. Ya. Iya. Misalkan kita di bawah proyektor gini. Aku muter gini. Ini aku walaupun muter mau seberapa jauh, seberapa banyak, proyektor akan tetap di atas. Iya. Ya kan? Ketika aku melihat kaki, misalkan tackle sambungannya Lantai. sambungannya lantai, kita berputar selama apapun dia akan tetap berada di bawah kan. Nah, konsepnya sama kayak tadi. Barat dia seakan-akan kayak bergerak lurus gini. Semakin mengkerucut ke sini, sama kayak misalkan barat, ini ada bintang, bintang gerak. Nah, ketika di atas ada salah satu bintang yang dia kelihatan diam. Oke? Tapi itu bintangnya bergerak ya? Kita yang bergerak, kita yang bergerak. Kita yang berputar. Buminya yang Tapi berotasi. kita melihat satu bintang di atas, dia diam. Bintangnya diam. Ya. Bintangnya dia Ada bergerak. bola nggak? Iya, benar. Bola. Botol saya aja jadi bola. Kan tadi dicontohin maksudnya muter. Kepala Mas. Nah, berarti kita yang bergerak. Nah. Ya itu aja tuh. Terus tutupnya tuh. Ini ada bintang di sini apa aja? Khususan. Ada bintang Khusus. di sini misalkan. Khususan. Ketika kamu di sini ada bintang nih. Sini ada bintang nih. Ini sini ada bintang ya. Di sini ada bintang. Di bawah juga ada bintang. Ketika kamu lihat ke sini, ini kan kelihatannya bintangnya bergerak ya. Padahal kan kita yang bergerak ya. Ternyata bintangnya juga bergerak ya. Ya, bintangnya diam. Kita yang bergerak. Oh. Enggak, kita membantu deh. Ketika kita melihat ke atas, ini kan berputar, tetap berputar. Ini berputar. Tapi yang kita lihat ke atas dia tetap diam. Ya, paham ya? Nah, itu namanya poros bintang. Poros bintang ada di utara sama Selatan. Oke, jadi kutub utara, pas kutub utara itu kalau kita berada di lintang 0, benar-benar 0. Lintang 90 kutub utara, benar-benar berada di atas. Nah, ini nanti kita bisa melihat satu titik bintang yang di atas ini ya, yang di atas itu tadi ya. Tetapi kita nggak bisa lihat yang selatan. Kenapa? Karena kita di sini yang selatan ketutup sama bola bumi, gitu kan? Ya kan? Sama kayak kita di sini. Kita bisa lihat atasnya selatannya tidak, ini nggak bisa lihat utara. Ya, bisa. Nah, itu tadi konsep dasar dari gerak bintang di tempat yang kita bayangkan bintang itu bergerak pas dari timur ke barat. Oke. Tetapi kondisi Masih ada Ustadz sini. yang benar-benar timur ke barat itu cuma di satu wilayah, yakni di ekuator atau khatulistiwanya kita. Jadi kita melihat kita berdiri di sini itu pas dia bergeraknya dari timur ke barat, pas bergeraknya dari timur ke barat, dan kita bisa melihat titik utara sama titik selatan. Oke? Oke. Ya. Oke. Ketika kita berdiri di sini, Enggak jatuh. Ya jatuh. ketika kita berdiri di sini, ini misalkan nilainya 7 derajat, kayak di Jakarta, kayak di Semarang, Surabaya, ya. Nah, medan pandang kita yang awalnya lurus ini tetap akan lurus, cuma lurusnya jadi kayak gini. Waalaikumsalam. Boleh mati lampu nggak? Satu silau. Yang depan sendiri. Ah, iya. Ya. Good. Ya kan? Ya, dipahami ya. Ini horizonnya kita. Sorry. Ini kubah langitnya kita. Dipahami ya? Mas. Iya. Dikasih ini aja, manusia satu, horizonnya yang ini, ya, dua horizonnya yang itu. Kasih warna mana ada? Ini ada. Aduh, ayo kasih. Itu tuh kan ada ini identitas. Ini bulannya beliau enggak? Gue ini baru ketemu ya. Boleh? Sama Mbak Eski ini ya. Baru tadi menjelaskan. Ini ada tiga ini. Oh iya, mana? Mas wanita. Jadi ini Dendam aku tuh, sumpah. kita kan kemarin belajar, ini tak ulangi dari awal ya? Ya, ulang dari awal. Kita kan kemarin belajar horizon. Yes. Yang mana konsep langit horizon itu konsepnya pakai altitude sama Azimut. Itu dia berdasarkan ketinggian dari ufuk ke atas sebesar 90 Derajat. berhentinya sampai 90 derajat. Nggak ada altitude 92, 100 itu nggak ada. Jadi dari 0 sampai 90. Oke?
Itu ketinggian. Terus habis itu ada azimut. Azimut adalah posisi bintang yang dihitung dari utara sebesar 360 derajat. Ini misalkan utara. Sebesar 360 derajat sampai balik ke utara lagi. Terpahami ya? Nah, misalkan ada keterangan bintang berdasarkan sumbu horizon beraltitud 30 sama berazimut 190 misalkan. Kan berarti kita awalnya nyari 190-nya dulu. Ini utara, 180 di timur, berarti sedikit condong ke 10 derajat gitu kan ya. Ketinggian 30 derajat di sini kan. Oke ya. Nah, itu berlaku sama di semua tempat. Jadi mau di Surabaya, mau di Semarang, utaranya ya tetap di utara. 30 derajat, misalkan 30 derajat ya tetap segini. Oke. Cuman di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, bintang yang ada di atasnya kita secara horizon itu akan berbeda juga. Jadi secara konsep misalkan di Surabaya sudah luhur, berarti kan dia sudah ada di zenit di atas. Tapi di Jakarta dia masih belum luhur, kurang beberapa menit lagi untuk jadi luhur. Nah, itu konsep dari horizon, oke? Nah, kalau misalkan kita membayangkan konsep horizon itu ke gerak bintang, ya, itu nanti jadinya bintang yang terbit di timur itu dia akan bergerak lurus banget, sampai dia tenggelam ke barat, oke? Karena bentuk bola langitnya kita itu yang bisa kita lihat adalah setengah lingkaran ke atas, setengah lingkaran ke bawah tutup ufuk ya. Berarti kita kan secara awam membayangkan bahwasanya gerak bintang ini yang di timur pas 90 derajat, dia nanti bergerak bergerak sampai ke 180 derajat lurus ya. Terus habis itu bintang yang ada di azimut 70 derajat, dia akan bergerak juga. Tapi nggak setinggi yang di sini tadi. Agak turun sedikit. Karena bentuknya setengah lingkaran gini kan ya, oke? Dipahami? Nah, semakin ke utara atau semakin ke selatan dia akan mengerucut. Jadi misalkan ketinggian maksimumnya di sini 90, naik maju 10 derajat misalkan atau maju 5 derajat, ketinggiannya jadi 80, yang paling atas dia nggak ada di zenitnya kita, dia ada di 80 gini kan, mengerucut terus sampai misalkan di azimut 10 derajat. Nah, kita kan bayangkannya nanti, ketinggiannya paling tinggi dia ada di 10 derajat juga, gitu kan ya? Jadi gitu ya. Sampai ada di titik selatan, bintang yang ada di titik selatan, utara. Itu kita lihat bintangnya itu diam dia nggak bergerak karena seakan-akan ketika kita berputar, ya, ada dua arah. Yang pertama arah putarannya kita, ini konsepnya kanan kiri, sama atas bawah. Nah, bintang yang atas bawah itu sama kayak bintang utara sama selatan. Bintang atas bawah itu konsepnya, misalkan aku pas ada di bawahnya ini ya, aku mau muter berapa ratus kali, bintang ini akan kelihatan diem di sini, ya kan? Nah, itu konsep dari bintang utara itu tadi, karena berputarku dari barat ke timur, gitu kan ya? Jadi seakan-akan bintangnya dari timur ke barat. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu posisi horizon yang kayak gitu, yang bintangnya benar-benar terbit di timur, kemudian tenggelam di barat, kemudian bisa melihat bintang utara dan bintang poros selatan, bintang poros utara dan bintang poros selatan, itu hanya ada di ekuator saja. Jadi si merah ini si ekuator, jadi hanya bisa di sini toh. Jadi bintang yang istilahnya benar-benar terbit di timur dan di barat, itu hanya ada di ekuator. Oke? Nah, secara otomatis ketika dia bisa melihat bintang timur sama bintang barat, dia bisa melihat bintang utara dan bintang selatannya juga. Oke? Itu hanya berlaku di ekuator. Oke? Tadi ada poros bintang. Nah, si poros bintang ini ketika kamu tidak di ekuator, yang awalnya dia berada di ufuk utara dan berada di ufuk selatan, itu dia akan berpindah. Kenapa? Karena ketika posisi si manusia di sini, di warna biru, ufuknya dia bisa melihat bintang selatan, tapi nggak bisa melihat bintang utara. Oh iya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang nyari star trap.
Star Trail dari HP-nya masing-masing aja. Apa? Star Trail. Star Trail. Install ini. Google Image. Google Image. Nggak bisa di Play Store. Enggak, gambar ini. Gambar Google Image. Oh. Google Image. Apa tulisannya? Star Trail. Iya. Star. Trail. Hah? Star bintang mas. Star Trial. Trail. TRAIL. Ini karena lintang. Yuk. Dan kenal ya. Oh, Star iya. Trail. Yuk. Nah, Wih, pusing aku lihatnya. Kayak lingkaran setan ya. Hah? Enggak itu sih. Kayak kemarin yang di itu Kayak lingkaran tembok ke di Ini yang ini. planetarium. ya, yang bergeraknya bintang seperti itu ya. Iya. Apa coba dijelaskan? Nah, Yang bukan. kalau kita lihat Star Trail, Oh. itu kan ada bintang yang dia tidak berputar atau berada di tengah. Kemudian bintang di sekitarnya kan kayak nyala kan berputar gitu ya, pada prosesnya itu ya. 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 Nah, ini porosnya si bintang. Oh. Porosnya si bintang letaknya di mana? Sesuai dengan lintangnya kita. Lintangnya kita berapa? Minus 7 derajat selatan untuk Semarang. Berarti poros bintang selatan dia berada di selatan dengan ketinggian 7 derajat. Oke? Oke. Selatan satu. Kak lurus. Itu ya, utara selatan sana ya berarti. Ya lah ya, selatan sana lah. Enggak, soalnya tadi yang benar terus dikoreksi makin salah. Berarti di Semarang kita akan melihat poros selatan berada di ketinggian 7 derajat Celcius. di daerah selatan, gitu ya. Berarti kondisi langit yang kita bayangkan dia lurus, ternyata dia ada kemiringan. Jadi kita bayangkannya kan lurus gini ya. Iya. Nah, kemiringannya sesuai dengan si bintang tersebut. Jadi kan tadi 7 derajat 15 menit ya. Nah, berarti gerak apa? Istilahnya kondisi ekuator langitnya kita ya kayak gini. Oh. Dah? Ah. Bisa dipahami? Kayaknya kok kayak gini. Katanya selatan sana. Oh, Berarti iya, kan ini. 7 derajat 15 menit. Yang naik sini ke kan? sana. Naik berarti ya? Ya, naik 7 derajat 15 menit. Ini. Kalau Ya. Berarti nanti si bintang yang awalnya dari barat timur dia bergerak lurus, tapi karena sumbunya kayak gini, berarti geraknya dia Miring. Oke? Berarti awalnya sumbu selatan dan sumbu utara bisa kita lihat dua-duanya. Ketika dia ada di lintang 7 derajat, si selatan kelihatan, si utara tidak karena tertutup sama UFO. Mantap suhu. Jadi bintang itu ada yang bergerak dari timur ke barat, ada dari utara ke selatan ya? Bukan. Bintang utara di selatan itu yang poros tadi itu, yang diem. Yang Porosnya. yang bintangnya diem itu loh, yang di sekelilingnya ada lingkaran. Mas. Iya, monggo. Nah, kita udah sepak gini biar apa? Imajinasinya nggak itu. Jadi selatannya yang Sana. Mas jelasin itu sana. Ya. Kalau selatannya sana, miringnya ke sana atau ke sana? Ke sana, kita ada di lintang 7 derajat Ya. selatan kan. Berarti poros bintang yang kita lihat ya di sekat ke selatan yang naik. Selatannya Selatan yang ke atas. bukannya ke bawah gitu. Ke bawah. Kita kan melihat selatan ini. Iya. Monggo. Kita kan melihat selatan ini. Berarti selatan yang kita lihat dia agak naik sedikit. Oh kira aku ngebayanginnya turun. Bukan. Ya soalnya kan kalau misalnya kita di selatan, yang akan tertutup itu utara kan? Iya. Berarti kan utaranya di timur. bawah, selatan Naik. kebalik, selatan naik, utara turun. Oke, saya yang awalnya kalau di ekuator atau di khatulistiwa bergerak bintang itu dari barat ke timur, tetapi kalau misalkan kita berada di lintang 30 derajat, berarti kan selatannya lebih tinggi ya. Iya. Nah, berarti gerak bintang yang barat timurnya itu lurus, itu akan jadi miring. Oke, jadi bang, sesederhana itu sebenarnya. Sederhana itu Besti. Sebelum masuk angka Iya. baru pusing. Tapi aku juga pusing sih ini. Tapi
udah masuk ya maksudnya ya. Sama kayak sampean kemarin ke planetarium melihat bintang ketika dipercepat bagian selatannya dia akan ada satu bintang yang diem. Ya kan? Terus habis itu kan dia nggak lurus gini, tapi agak miring gini juga kan? Gini kan ya? Kan gini kan tadi kan? Dari sini. Ya, pada timurnya lah ya. Oke? Oke. Nah, Ya. itu konsepnya. Untuk hitung-hitungannya jujur aku agak lupa. Halo. Jadi Lanjut dong. agak dibantu sama Alfi lah, nginget-ngingetnya. Maksudnya aku tanya ke Alfi nanti baru tak jelasin. Aman. Yang sama kayak Alfi itu RK apa deklinasi? Deklinasi. Deklinasi. Kalau yang koordinat Iya. untuk Iya. Iya itu kan. Iya, benar. Sama kayak deklinasi dari ekuator ke Berarti RA 7 derajat di lintang 7 derajat dia di ufuk itu. Dia di ufuk. Sejak lali. Tak review. jadi tadi itu pembahasannya koordinat ekuator kan? Ya, itu posisi langitnya kita, bukan koordinatnya ya. Posisi langitnya. Posisi langit, koordinat nanti baru. Kan Oh. istilahnya ada posisi bumi ya. Bumi kayak gini. Nah, koordinatnya gimana? Kita harus pahami dulu. Bumi ini gimana? Kayak misalkan ya, lintang selatan. Aku jelasin itu nggak mau. Lintang itu yang kayak gini nggak mau. Aku jelasinnya itu bumi punya inti bumi. Ada bola bumi. Nah, untuk kita bisa mempermudah mencari titik di bumi, harus dikasih koordinat. Koordinat yang paling mudah bagaimana? Harus dari inti bumi. Dibagi menjadi 2. Ada lintang, ada bujur. Lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Jadi sudutnya itu dari inti bumi. Nah, karena lintang ini istilahnya membagi 2, berarti dia pas di tengah-tengah. Nah, ini namanya Ekuator. Misalkan lintangnya 30 derajat selatan, berarti kan dia dari dari inti bumi harus membentuk sudut 30 derajat Ke arah selatan. Ini lintang selatan 30 derajat. Ada minusnya. Oke? Lintang utara 45 berarti di atas ini. Bujur pun kayak gitu. Bujur yang membagi bumi menjadi Timur barat. timur dan barat. Nah, itu perjanjiannya berdasarkan perjanjian penentuannya berdasarkan perjanjian internasional. Titik nolnya ada di Greenwich. Greenwich. Nah, dari Greenwich. Oke? Wow. Aku cuma bisa menjelaskan tentang konsep apa istilahnya pembayangannya aja. Untuk angka-angkanya, sumpah aku udah lagi. Aku agak lupa. Itu ya. Kayaknya merendah ya. Merendah untuk roket. Beneran, aku ngiling nek bintang yang ada di ufuknya kita itu sama kayak deklinasi. Nah, konsepnya kayak ngono itu aku gak iso. Beneran, aku kayak iso. Wes ya, aku bisa gambar. Wes. Sumpah. Beneran bi aku gak sumpah bilang. Bilang iki gak ero. Masa aku ngerti. Kok wis mari? Ayo Mas. Wes. Lagi Mas Dawil. Itu ya, konsepnya ya. Jadi Yep. konsep dari bola langit. Mbak Sarika paham. Ini soalnya nanti penting. Ke posisi deklinasi matahari 7 derajat, ke posisi asensio rekta matahari sekian. Itu penting. Baca sama ya. Itu konsep dari bola langit ekuatorial. Ini orang contoh gambarnya kan? Ada di internet. Bentar, saya cek. Tak, browsing aja. Oke.